Bab 1821, Senior yang tersinggung. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tang Jianan membeku, dan berkata, aku ingin menjadi mata musuh. Jadi aku bisa melihat ke tempat lain dan tidak membiarkan musuh melukai rekan-rekanku. Menurutmu, berapa banyak yang harus kau buat? Lin Jianxuan berkata dengan dingin. 1.000. Tang Jianan selesai berbicara dengan depresi, lalu berbalik dan berlari ke samping. Lin Jianxuan menoleh ke samping Cao Bo dan berkata dengan dingin, kau punya masalah yang sama. Maaf, instruktur, aku juga akan membuat 1000. Cao Bogan tertawa dan bergegas pergi. Baginya, tidak mungkin menjawab pertanyaan orang lain. Daripada dipukuli secara langsung oleh orang lain, lebih baik bergegas dan berdiri tegak. Aku juga akan pergi. Aku juga akan pergi. Dan aku, anggota tim elit lainnya, selama Lin Jianxuan melihatnya, jangan mengatakan apa-apa, segera pergi untuk melakukan Voldemort untuk berdiri. Dalam hati setiap orang, mungkin hanya Zhang Yu yang tahu apa yang disebut jawaban standar. Anggota asli tim elit dan orang-orang yang baru bergabung akhirnya berlari untuk melakukan Voldemort untuk berdiri, hanya menyisakan Zhang Yu sendirian. Lin Jianxuan menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, kamu jawab, jika kamu diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari tubuh musuh, kamu ingin menjadi apa? Menjadi mimpi buruk musuh. Instruktur, Zhang Yu berkata dengan keras, aku ingin menjadi iblis dalam mimpi buruk musuh, sehingga dia akan hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya. Menyiksanya setiap saat sampai dia menggunakan pelepasan diri. Datang dan singkirkan aku, instruktur. Orang ini, tidak mudah. Mulut Lin Jianxuan sekali lagi menunjukkan senyuman. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya kembali ke posisi sebelumnya dan menjadi tanpa ekspresi lagi, seolah-olah dia telah menjadi patung. Matahari terik, dan ada ombak yang mengepul di lapangan pelatihan. Semua orang di tim elit kecuali Zhang Yu melakukan push-up di sana, dan itu terlihat sangat spektakuler. Matahari yang terik membuat tubuh semua orang terasa seperti disiram air. Harus saya katakan bahwa pasti tidak mudah untuk melakukan 1000 push-up di lingkungan seperti ini. Tentu saja, orang yang paling tidak beruntung di sini adalah Yan Hao. Karena dia melakukan 1000 push-up lebih banyak daripada orang lain. Bukan masalah besar bagi Yan Hao untuk mengatakan bahwa dia biasanya melakukan 2000 kali berdiri. Namun, itu hanya mengatakan di dalam ruangan. Sekarang melakukan 2000 push-up melawan matahari yang terik juga merupakan siksaan yang tak terbayangkan baginya. Baru setelah anggota tim elit lainnya melakukannya dalam waktu yang lama, Yan Hao hampir tidak menyelesaikan 2000 push-up. Dengan enggan terseret mengikuti jejak kaki, kembali ke tim elit untuk berdiri. Lin Jianxuan melirik ke arah kerumunan dan berkata, prajurit, pesta teh dengan senyuman sore ini sudah berakhir. Mulai besok dan seterusnya, kalian akan disambut oleh kehidupan seperti neraka. Standar dan intensitas latihanku jauh melampaui apa yang kalian pikirkan. Hancurkan dirimu sekarang. Nikmati saat-saat bahagia terakhir kalian seperti surga. Lin Jianxuan selesai, berbalik dan berjalan pergi. Jiang Peng melihat beberapa orang, dan juga mengikuti. Melihat Lin Jianxuan pergi, para anggota tim elit merasa lega. Harus kukatakan bahwa mereka tidak menganggap serius instruktur baru itu. Sekarang tampaknya keadaan lebih merepotkan dari yang diharapkan. Beberapa orang dari Lin Jianxuan pergi. Semua orang di tim elit segera mengalihkan pandangan aneh ke Zhang Yu. Harus kukatakan, bahwa tongkat pembunuh instruktur baru itu hampir tidak beruntung. Satu-satunya pengecualian adalah Zhang Yu, yang secara alami membuat mereka sangat skeptis. Ketika Zhang Yu melihat semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, dia tak pelak tersenyum dan berkata, apa yang kalian lihat aku lakukan? Cao Bo mengerutkan kening, dan berkata, wah, sudah berapa lama kau bergabung dengan tentara? Ya, ada masalah. Zhang Yu tertawa, kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Siapa yang mengajarimu? Cao Bo terus bertanya, tidak ada yang mengajariku. Aku hanya berbicara tanpa berpikir, Zhang Yu berkata sesuka hatinya. Asli atau palsu, bagaimana bisa begitu kebetulan? Meskipun semua orang tidak mempercayai kata-kata Zhang Yu, jika pihak lain tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oke,
Jangan datang ke sini lagi, panas, ayo kita bubar. Yan Hao, yang telah melakukan 2000 push-up, tidak memiliki energi dan suasana hati untuk mempelajari urusan Zhang Yu. Setelah itu, yang pertama berbalik dan pergi. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka tidak terus menatap kejadian itu, dan pasangan itu pergi ke arah asrama. Tang Jianan diajari oleh Lin Jianxuan, dan pada saat yang sama dia melakukan 1000 push-up untuk berdiri, sedikit melirik punggung Zhang Yu dengan jijik. Kembali ke asrama, dua orang kembali ke kamar mereka. Beberapa orang, termasuk asrama Zhang Yu, tidak berbicara dengan Zhang Yu. Tampaknya semua orang sedikit menghormati orang ini yang telah menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, tentara adalah tempat dengan rasa kehormatan kolektif yang kuat. Bukan tidak mungkin untuk menyingkirkan kolektif sendirian, tetapi itu pasti akan sedikit tidak pada tempatnya. Selain itu, Zhang Yu masih seorang rekrutan baru, dan dia telah membuat jalannya sendiri. Tentu saja, para senior tidak akan puas. Zhang Yu juga merasakannya, dan semua orang mengabaikan mereka. Tetapi dia merasa tidak nyaman. Baginya, jarang ada yang diam ketika seseorang berbicara. Jika Anda ingin membaca buku, Anda dapat membaca buku. Jika Anda ingin tidur, Anda dapat tidur. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda dapat berlatih sebentar. Setelah kembali ke asrama pada sore hari, tidak ada yang berbicara dengan Zhang Yu sampai setelah makan malam. Setelah makan malam, setelah menonton siaran berita webcast, kerumunan kembali ke asrama lagi untuk beristirahat. Di asrama tim elit, topik semua orang masih tersisa sore itu. Dapat dikatakan bahwa mode kolektif telah dihidupkan, dan tampaknya mereka sangat tidak puas dengan instruktur baru. Orang bernama Lin itu keterlaluan. Bahkan jika dia mengambil tulang di dalam telur, tidak ada sup. Hehehehe, beberapa orang di sekitar tersenyum. Tidak mungkin, petugas baru itu mendapat 3 tembakan. Saya ingat ketika instruktur Tang datang, bukankah mereka mengaturnya? Mungkinkah sama? Awalnya, instruktur Tang hanya membiarkan kita berdiri di bawah sinar matahari selama 1 jam. Orang ini, benar-benar membiarkan kita melakukan 1000 push-up di bawah sinar matahari. Dan saya hampir tidak bisa menahannya. Dan, kamu hanya menghasilkan 1000. Sungguh masalah besar. Kapten menghasilkan 2000. Apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Kapten, Yan Hao yang berbaring di tempat tidur mendengar ini, dan berkata dengan lemah, bukannya aku tidak ingin mengatakannya. Yang terpenting adalah aku tidak punya energi untuk mengatakannya. Hahaha, orang-orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Itu benar. Kamu mengatakan anak di sebelah Zhang bernama Zhang, bagaimana dia tahu apa yang dikatakan instruktur Lin? Ya, anak itu, bukankah kamu baru saja bergabung dengan tentara? Masuk akal jika dia tidak boleh mengatakan itu. Itu masuk akal, memang, itu, benar-benar aneh. Tampaknya semua orang di tim elit juga memberitahu Zhang Yu apa yang dia maksud dengan Lin Jianxuan, yang sulit dimengerti. Setelah mendengar ini, Tang Jianan teringat bahwa dia telah membuat kejelekan besar di tempat latihan, tetapi Zhang Yu menjadi pusat perhatian. Kemudian ada sedikit udara, tidak ada yang aneh. Anak itu hanya seekor kucing buta yang memukul tikus mati. Saya tidak tahu dari mana dia mendengar hal-hal ini, tetapi itu tidak lebih dari sekadar omong kosong. Semua orang di tim elit mendengar dan saling memandang, semuanya ragu-ragu. Namun, mampu ditegaskan sekali oleh instruktur yang galak itu pada kesempatan itu tidaklah mudah. Itu benar, kamu mengatakan bahwa Zhang Yu, apakah kamu mengenal guru Lin yang baru ini? Cao Bo tampaknya memikirkan kemungkinan ini. Apakah mungkin, anggota tim elit lainnya juga curiga ketika mereka mendengar kata-kata? Saya pikir Lao Cao sedikit masuk akal. Tang Jianan mendengar kata-kata itu dan matanya berbinar, dan dia berkata dengan sibuk, pikirkanlah. Bagaimana mungkin itu kebetulan? Jika nama keluarga itu Lin, anak itu bisa menebaknya. Apakah anak itu adalah belatung dari nama keluarga Lin yang perutnya tidak berfungsi? Aku berkata, mereka pasti ada hubungannya. Itu sebabnya dia sengaja membiarkannya menunjukkan kepalanya di depan kita dan memberi kita pandangan. Di satu sisi, Wei Hong berkata, aku rasa itu tidak perlu. Jika orang itu benar-benar ada hubungannya dengan kita, apalagi yang kita lakukan dengan tim elit. Mengenai intensitas pelatihan 1 hari kita, orang biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Jadi menurutku, Nak, seharusnya masih ada 2 kuas. Lao Wei, kalau begitu,
Kamu salah. Lu Mingliang berdiri tegak dan berkata, meskipun intensitas latihan tim elit kita jauh lebih besar daripada pasukan di bawah, itu adalah tempat yang bagus untuk menempa emas. Tidak peduli siapa orangnya, jika kamu bisa menjadi kandidat tim elit, kamu akan segera dipromosikan saat kembali. Itu akan jauh lebih baik daripada menjadi orang besar di bawah. Tang Jianan mengacungkan jempol ke Lu Mingliang dan berkata, bagus sekali. Anak itu pasti datang ke pengadilan. Saat itu, dia hanya akan mempermainkan kita dengan santai selama 2 hari. Setelah kembali, atas nama tim elit, mudah saja menyebutkan pekerjaan pertama. Tapi anak itu baru saja bergabung dengan tentara. Apakah ini bisa berhasil? Tidak, aku belum pernah mendengar ada orang yang datang ke tim elit kita untuk melewati pintu belakang. Beberapa orang lain di sekitar menyela. Dulu pernah. Tang Jianan berkata dengan ekspresi muram, siapa yang pernah kita datangi ke tim elit sebelumnya? Siapa tahu ada rasa malu di sini. Kita belum pernah melihatnya, bukan berarti tidak ada. Jangan lupa, kita masuk dalam jajaran elit. Seberapa sulit seleksi itu saat Anda masih di tim? Jika Anda melihat orang-orang di sebelah, mereka sudah siap pakai. Kalau saya bilang, ini sudah siap pakai. Yan Hao, sang kapten yang sedang berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan gelisah, Sub tua. Jaga mulutmu sendiri. Keputusan yang dibuat di atas, kau tahu kentut, omong kosong. Ketika Tang Jianan mendengar sedikit rasa malu muncul di wajahnya, dia dengan cepat memohon, Kapten. Aku tidak punya maksud lain, aku hanya mengatakan bahwa anak itu mungkin ada hubungannya dengan instruktur Lin. Aku tidak mengatakan dia ada hubungannya dengan kepala kita. Yan Hao berkata dengan tidak senang, itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang bisa kau kendalikan. Kenapa? Dengar apa yang kau maksud, apa yang ingin kau laporkan pada kapten. Tang Jianan terdiam, tetapi sebenarnya dia hanya mengeluh. Dia benar-benar memintanya untuk meminta kapten untuk menanggapi, dan dia tidak berani membunuhnya. Yan Hao melihat Tang Jianan berhenti bicara, dan berkata, tidak peduli apakah Zhang Yu tidak ada hubungannya dengan instruktur baru, itu bukan sesuatu yang bisa kita atur. Daripada berfokus pada hal-hal kecil yang tidak relevan ini, pikirkanlah. Latihan besok, lihatlah. Dengan ketegasan instruktur baru, intensitas latihan besok pasti tidak akan mudah. Ya, instruktur Lin itu galak, mungkin aku tidak tahu cara bermain dengan kita. Pikirkanlah, instruktur Tang masih instruktur yang baik. Tentu saja, itu sudah pasti. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit bernostalgia kepada mantan instruktur yang pernah mereka keluhkan sebelumnya. Itu benar, aku akan memberitahumu sesuatu. Tang Jianan sepertinya teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, tim elit kita, bicara soal kekuatan, bukan bicara soal itu. Tidak peduli seberapa baik hubungan kita, latihan tidak boleh malas-malasan. Jadi latihan besok waktunya, tidak seorang pun diizinkan membantu bocah bernama Zhang. Biarkan dia menyelesaikan semua proyek secara mandiri. Semua orang mendengar kata-kata itu sejenak, dan kemudian ekspresi aneh muncul. Cao Bo tersenyum dan berkata, Sub tua, ini tidak baik, anak itu hanya seorang rekrutan yang baru saja bergabung dengan tentara. Lihat warna kulitnya, dia mungkin tidak membawa beban sejauh 5 km. Biarkan dia menyelesaikan proyek tim elit kita secara mandiri. Aku khawatir dia akan merangkak kembali. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tertawa pada saat yang sama. Kalau begitu aku tidak peduli. Tang Jianan mendengar berkata, karena anak itu akan bergabung dengan tim elit, dia harus diperlakukan sama dengan kita. Dan sejak zaman instruktur Tang, kita adalah aturannya, sekarang kita tidak bisa karena keadaan khusus beberapa orang hanya berhati-hati. Kau bilang begitu, Kapten. Yan Hao mendengar pikirannya sebentar dan berkata, meskipun ini bukan masalah. Tetapi dengan kondisi fisik anak itu, dia benar-benar tidak bisa bertahan hanya karena intensitas latihan kita. Tapi biarkan dia mengalami kesulitan. Beritahu dia tahu bagaimana menghormati senior dan kolektif. Tapi Anda tidak bisa bertindak terlalu jauh. Lao Chao dan Lao Wei, terserah Anda untuk menatapnya besok. Jangan membantunya di awal. Jika dia tidak bekerja nanti, bantu dia berbagi poin berat. Tidak masalah, saya kenal Kapten. Cao Bo Wei Hong mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Kapten, Anda pandai berbicara. Minta saya untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dan lakukan lebih banyak.
Tang Jianan enggan mendengar kata-katanya. Yan Hao berkata sambil tersenyum, dan berkata, aku bilang Lao Tang. Apakah kamu tidak bercanda seperti itu? Kamu tidak lupa apa yang dikatakan instruktur Tang ketika tim elit didirikan. Tim elit berbicara tentang persatuan. Tidak masalah jika program pelatihan bersifat pribadi. Kamu juga perlu berbicara tentang kerja tim. Kamu mengerti? Tang Jianan dengan cepat memohon, Kapten. Bukan aku yang pelit, tapi anak itu sama sekali bukan anggota tim elit kita. Bahkan jika kita ingin menunjukkan semangat tim, kita tidak bisa berbalik untuk menunjukkannya. Yan Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kau harus membiarkanku menjelaskannya pada baik-baik. Bukankah kau mengatakan bahwa anak itu ada hubungannya dengan instruktur baru itu? Kau tidak ingin berpikir apakah mereka benar-benar memiliki hubungan. Pada saat itu, kau akan meninggalkan anak itu sendirian, dan instruktur itu tidak akan buta. Kau akan didakwa karena tidak menjadi kawan seperjuangan yang bersatu, dan kau akan melakukan 1000 push-up lagi satu persatu. Bukankah semua orang tidak beruntung dengannya? Tang Jianan mendengar sepatah kata. Tampaknya dia tidak benar-benar memikirkannya, itu masuk akal. Juga bijaksana oleh Kapten. Itu memang Kapten. Itu bijaksana. Orang-orang di sekitarnya menyalakan mode asterisk kolektif. Tang Jianan juga tertekan ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Yan Hao mengatakan itu masuk akal, tetapi biarkan dia menanggapi masalah itu dengan sangat serius, dia benar-benar tidak nyaman. Memikirkan hal ini, dia berkata, Kapten. Atau yang lain, besok, atau apa maksudmu? Tetapi kita harus menunggu anak itu lelah dan kita dapat membantunya. Biarkan aku menyatakannya terlebih dahulu. Bukan aku pelit. Jangan bertarung selama 3 hari. Semua orang tahu alasan pergi ke atap. Jika dia tidak bisa membiarkan anak itu benar-benar menderita, dia tahu bahwa tim itu penting. Semua orang berkata ya, semua orang. Di sekitar mereka tersenyum pada saat yang sama. Sepertinya mereka semua melihatnya, dan Tang Jianan juga sangat tidak yakin dengan apa yang terjadi di sore hari. Kamu, Yan Hao tersenyum tak berdaya, dan berkata, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh. Kita tahu seberapa kuat latihan kita, Anda juga tahu bahwa jika seseorang tidak baik, ada kemungkinan juga untuk terluka. Petik 2. Tang Jianan menepuk dadanya dan berjanji, lega, Kapten. Saya tahu ini. Saya akan menatap anak itu besok, dari ujung ke ujung, sehingga dia tidak akan menderita tetapi menyakitinya. Ini kantor pusat. Benar. Petik 2. Oke, kalau begitu Anda pikirkanlah. Jangan biarkan dia terluka. Yan Hao mengangguk, percaya pada pendekatan Tang Jianan. Tang Jianan akhirnya memenangkan persetujuan Yan Hao, dan sebaliknya buru-buru berkata kepada semua orang di sekitarnya, semua orang dengarkan. Besok saya akan menatap anak dengan nama belakang Zhang, dan semua orang akan mengabaikannya. Semua item pelatihan, biarkan dia satu terserah orang. Ketika dia benar-benar lelah, semua orang akan menunggu sinyal saya untuk membantunya membagikannya. Tetapi sebelum saya memberi Anda sinyal, tidak seorang pun diizinkan untuk membantunya. Kali ini biarkan dia tahu apa itu kerja tim. Semua orang mendengarnya. Petik 2. Mendengarnya. Petik 2. Oke, aku semua mendengarkanmu. Semua orang mengangguk setuju, yang dianggap setuju dengan Tang Jianan. Tang Jianan juga tersenyum bangga ketika mendengar ini. Tampaknya di depan matanya, Zhang Yu lelah dan menangis. Biarkan anakmu berani meraih pusat perhatian para senior. Kamu memiliki penampilan yang bagus besok. Asrama Zhang Yu, karena semua orang tidak terbiasa dengannya, tidak berbicara beberapa patah kata di malam hari, dan berbaring dan tidur. Zhang Yu akhirnya bisa tenang untuk berlatih, karena dia tidak peduli apa yang harus dibicarakan di asrama sebelah, tentu saja dia tidak tahu bahwa beberapa orang sedang menunggu untuk mengajarinya besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Zhang Yu, yang sedang berlatih, mendengar suara gaduh yang datang dari pintu sebelah, dan merasa bahwa orang di sebelahnya sudah bangun. Meskipun Zhang Yu mempertahankan status kultivasinya sepanjang malam, dia merasa bahwa energi dan tenaganya lebih baik daripada saat dia tertidur. Tampaknya kultivasi juga merupakan cara yang baik untuk beristirahat. Zhang Yu, yang penuh semangat, bangkit dan mengangkat tempat tidur. Beberapa orang di asrama yang sama mendengar suara itu dan membuka mata mereka. Melihat waktu, tampaknya masih sedikit lebih awal, dan menutup mata mereka lagi. Namun,
Cao Bo membuka pintu asrama. Ketika dia melihat bahwa Zhang Yu sudah bangun, itu adalah kecelakaan yang cukup besar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menjentikkan panel pintu dan menyuruh semua orang untuk segera bangun. Orang-orang di asrama mendengar bahwa mereka harus duduk dan mulai berpakaian. Mereka harus mengatakan bahwa waktu istirahat tim elit lebih awal daripada waktu istirahat pasukan. Di bawah mereka, yang mengejutkan semua orang. Beberapa orang baru saja berkemas, peluit-peluit datang dari luar. Semua orang di asrama mendengar ini, dan dengan terkondisi berlari ke asrama. Lin Jianxuan berdiri di luar asrama saat ini, tanpa ekspresi, mata dingin menatap barisan tim elit, menghitung, memberi hormat. Lin Jianxuan menunggu semua orang menyelesaikan barisan dan berkata dengan keras, prajurit. Hari ini adalah hari pelatihan pertamaku dengan tim. Untuk memberiku pemahaman yang lebih dalam tentang situasi pelatihan dan kemampuan pribadi kalian, hari ini kita masih fokus pada pelatihan dasar. Kemarin di malam hari, aku melihat catatan pelatihan kalian sebelumnya. Aku menemukan bahwa hasil pelatihan kalian sebelumnya terlalu mudah. Apakah kalian perusahaan akar rumput? Katakan padaku, tim yang aku bawa tidak begitu mudah. Dalam pelatihan ke depan, semua item kelebihan berat badan. Item pertama hari ini adalah lintas alam 5 km seberat 25 kg. Untuk pertama kalinya, kita akan menambahkan 5 kg per orang dengan berat total 30 kg. Ada juga persyaratan waktu. Kalian awalnya 25 menit, waktunya dipersingkat 1 menit, dan keseluruhan waktunya adalah 24 menit. Aku mengerti kalian semua. Dengar, meskipun tim elit berteriak dengan syarat, tetapi ekspresi orang-orang agak tertekan. Membawa beban di luar jalan raya tidak lebih baik daripada latihan di lapangan, dan itu adalah pengejaran standar ganda kecepatan dan beban. Bahkan jika 25 kg sebelumnya, 25 menit, adalah yang terbaik yang dapat mereka capai. Oke, instruktur baru itu hanya menggerakkan mulutnya dan menambahkan 5 kg, dan waktunya dipersingkat 1 menit. Bahkan jika mereka adalah tim elit, mereka tidak sebodoh itu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang baru bergabung dengan program pelatihan tim elit bahkan lebih sedih. Anda tahu, ketika mereka berlatih di bawah, mereka membawa beban 20 kg selama 30 menit. Sekarang lebih baik, tanpa menambahkan 10 kg, waktunya telah dipersingkat 6 menit. Apakah ini mungkin? Zhang Yu tidak merasakan apa-apa di sini, terutama karena dia tidak pernah mengikuti pelatihan semacam ini. Tentu saja, dia tidak tahu kekacauan di dalam. Dia pikir menambah 5 kg bukanlah masalah besar. Sama sekali tidak, tapi ada sesuatu. Tang Jianan melirik Zhang Yu dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi aneh. Lalu mencibir, wah, kamu akan tahu nanti. Terlepas dari betapa jeleknya wajah tim elit itu, Lin Jianxuan berteriak keras, oke. Sekarang, ambil perlengkapan dan beban kalian. Ayo pergi dalam 5 menit. Dengarkan kami semua, belok kanan. Semua orang di tim elit bergerak serempak dan berlari menuju ruang peralatan. Zhang Yu mengikuti kerumunan tim elit ke ruang peralatan. Di dalam ruangan itu ada rak besi dengan ransel yang rapi. Semua pemain lama tim elit tahu lokasi peralatan mereka. Setelah memasuki rumah, mereka langsung menuju ransel mereka. Anggota tim baru memilih ransel yang tidak dipilih itu, tetapi mereka melihat plat nama di ransel dan mengambil ransel masing-masing. Melihat ini, Zhang Yu juga melukis sendok sesuai dengan labu, dan segera menemukan namanya di ransel. Lin Jianxuan berdiri dingin di samping timah berbobot, semua orang di tim elit berlari, mengeluarkan bagian tambahan dari sejumlah besar timah berbobot, dan kembali satu persatu dengan penampilan yang tidak wajar. Ransel Anda sendiri. Zhang Yu juga mengetahui bahwa yang lain mengambil balok timah berbobot mereka sendiri, dan akhirnya memasukkannya ke mezanin ransel. Setelah bertambah berat, semua orang di tim elit tampak agak tidak wajar setelah membawa ransel. Bagi mereka yang berlatih setiap hari, tidak masalah untuk menambah beban. Kuncinya adalah berlari sepanjang waktu, yang membuat mereka sedikit stres. Pasangan yang baru ditambahkan itu bahkan memiliki wajah jelek di ransel mereka. Hal yang berat seperti itu harus dilakukan dalam 24 menit, dan rasanya seperti tugas yang mustahil untuk dipikirkan. Tang Jianan memberi perhatian khusus kepada para pendatang baru, dan ketika mereka melihat bahwa mereka semua menjadi pucat, mereka tidak bangga. Tetapi ketika dia melihat Zhang Yu di satu sisi, dia sedikit kecewa,
karena dia tidak melihat wajah orang lain untuk melihat sesuatu yang tidak normal. Biarkan anak Anda berpakaian. Pada saat Anda mulai berlari, anak Anda akan tahu betapa hebatnya itu. Saya pikir Zhang Yu bengkak dan berisi Tang Jianan yang gemuk, dan dia mendengus dingin. Tim elit memiliki beban mereka sendiri di punggung mereka dan berdiri di luar. Akhirnya, atas perintah Lin Jianxuan, semua orang mengambil langkah yang rapi dan berlari keluar barak. Ketika tim elit meninggalkan penjaga barak, prajurit yang bertugas di pintu memberi hormat militer untuk melihat kerumunan pergi. Salah satu penjaga-penjaga sedikit aneh kepada orang lain, "Hei, apakah kamu melihatnya? Apakah tim elit mengganti instrukturnya hari ini?" Seharusnya begitu, dan tampaknya jumlah pemain telah meningkat banyak. Yang lain menanggapi, "Begitu banyak orang, bukankah tim elit terlalu padat?" Satu orang berkata, "Jika kamu tidak berlebihan, kita tidak akan bisa mengurusnya. Mari kita jaga diri kita sendiri." Tim elit, mengikuti irama Lin Jianxuan, berlari maju. Pada awalnya, baik pemain lama maupun baru dapat mengikuti kecepatan antrian. Namun seiring berjalannya waktu, para pemain yang baru bergabung, karena mereka belum mengalami intensitas yang begitu besar, secara bertahap melambat dan menjauhkan para pemain lama. Zhang Yu tidak terburu-buru, selalu memancing di akhir para pemain baru. Tang Jianan, yang telah melihat kembali ke Zhang Yu, melihat situasinya, kakinya juga menutup langkah, orang-orang dari eselon pertama, perlahan-lahan jatuh ke eselon kedua, dan akhirnya datang ke sisi Zhang Yu. Wajah Zhang Yu tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak merasakan Tang Jianan mendekat, masih mempertahankan kecepatan awalnya. "Hei, nak, kamu terlalu lambat," kata Tang Jianan segera. Zhang Yuwen mendengar tatapan aneh pada Tang Jianan dan berkata, "Aku ingin berlari secepat yang aku suka, sangat cepat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah, kamu berlari sangat lambat, memperlambat kecepatan seluruh tim." Tang Jianan berkata dengan tidak bermoral. "Kamu masih mengira aku berlari lambat. Bukankah kamu juga berlari dengan kecepatan seperti ini?" Zhang Yu segera membalas. Tang Jianan mendengar senyuman dan berkata, "Bisakah aku menjadi sepertimu? Aku ingin cepat dan lambat untuk menjadi lambat. Aku dapat mengejar sebanyak mungkin yang mundur. Tetapi sekarang kamu menahan tim, tahukah kamu?" Zhang Yuwen juga tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu mengatakan bahwa aku menyeret kaki belakang tim, itu terlalu dini. Sebenarnya, aku ingin cepat dan cepat, lambat untuk memperlambat, tetapi aku tidak merasa itu perlu sekarang." Bocah sombong. "Oke, karena kamu berani mengatakan hal besar ini. Beraninya kamu membandingkan dirimu denganku. Lihat apakah itu kamu atau aku." Tang Jianan memprovokasi. "Lebih dari itu, ayo," Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. "Wah, coba kulihat. Betapa mudahnya bagi seorang master untuk menyelesaikan 5 km ini." Setelah itu, langkah kaki Tang Jianan berubah frekuensi, kecepatannya berubah, dan meteor itu melangkah maju. Kekuatan menahan beban 5 km di luar jalan raya Tang Jianan termasuk yang terbaik di antara tim elit. Meskipun ia kehilangan 5 kg, di luar jalan raya kali ini, ia merasa masih bisa mencapai kecepatan aslinya jika ia mengatupkan giginya. Dan kali ini ia ingin menunjukkannya di depan Zhang Yu lagi. Tentu saja, ia berlari cepat dan melampaui eselon kedua dalam sekejap. Semua orang di tangga kedua terkejut melihat Tang Jianan lewat. Bagaimanapun, kecepatan mereka saat ini telah mencapai batas, dan hampir mustahil untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Bahkan jika waktu semula dipertahankan, itu tidak jelas. Jadi, seperti Tang Jianan, masih ada ruang untuk akselerasi, dan mereka sama sekali tidak bisa melakukannya. Hanya saja eselon kedua tidak menyangka bahwa Tang Jianan baru saja berlari melewati mereka sebentar, dan sosok lain lewat. Ternyata Zhang Yu, melihat semua orang di eselon kedua bahkan lebih luar biasa. Anda tahu, dari awal hingga sekarang, Zhang Yu telah memancing di akhir eselon kedua. Awalnya mereka mengira Zhang Yu baru saja bergabung dengan tentara, tinggi dan kurus. Tanpa diduga, Zhang Yu benar-benar mengambil langkah besar untuk mengejar meteor, kecepatannya hampir tidak lebih buruk dari Tang Jianan. Asli atau palsu, bukankah ransel Zhang Yu benar-benar kosong? Tang Jianan menepis eselon kedua, dan tentu saja bangga pada dirinya sendiri. Ketika saya pikir itu hampir sama, saya menoleh dan melihat ke belakang,
bermaksud untuk mengikuti kecepatan penutupan dan pergi ke tampilan Zhang Yu. Tetapi begitu dia menoleh, sebuah gambar yang luar biasa muncul tidak jauh di belakangnya. Zhang Yu benar-benar mengikutinya, dan dia tidak terlempar sendiri. Zhang Yu melihat Tang Jianan menatap dirinya sendiri dan tertawa. Ada apa? Guru, jangan bilang ini kecepatan tertinggimu. Tang Jianan marah melihat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhang Yu bisa mengimbanginya, itu tidak masalah, karena pihak lain ingin menantang dirinya sendiri. Kalau begitu biarkan dia melihat seberapa kuat tim elit itu. Tang Jianan memikirkan ini, dan kakinya berakselerasi lagi, kali ini bermaksud untuk mengguncang Zhang Yu sepenuhnya. Kecepatan Tang Jianan satu baris lebih cepat, dan dia secara bertahap mengejar eselon pertama tim elit. Karena Tang Jianan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia secara alami berlari cepat, dan ketika dia secara bertahap mendekati eselon pertama, dia berbalik lagi mengangguk, melihat Zhang Yu secara bertahap telah terlempar oleh dirinya sendiri. Ini membuatnya lega. Tang Jianan menjadi bangga lagi. Meskipun kemampuan off-road Zhang Yu berada di luar imajinasinya, jika dia ingin membandingkan dengan dirinya sendiri, dia masih melamun. Tapi tidak apa-apa, jika Anda dapat membuat tubuh yang lebih mudah menghabiskan lebih banyak energi, dan menunggunya berlari, itu akan lebih mengasyikkan. Tang Jianan memikirkan hal ini, dan semakin gencar, mengejar Cao Bo dan Wei Hong di ujung derek eselon pertama. Dengan bertambahnya jarak lari, Cao Bo dan Wei Hong tidak dapat mengimbangi Yan Hao dan yang lainnya di depan, dan kecepatannya pun perlahan melambat. Ketika Tang Jianan mengejar mereka berdua, mereka berkata itu bukan kejutan, dan semacam kecelakaan Tang Jianan jatuh ke ujung tim tadi. Keduanya melihatnya, tetapi tidak menyangka bisa mengejarnya secepat itu. Tampaknya gelar orang kedua dengan kebugaran fisik di tim ini benar-benar tidak diberikan dengan sia-sia. Tang Jianan mendatangi Cao Bo dan Wei Hong dan tertawa. Lao Cao, bagaimana aku bisa berlari begitu lambat? Apakah tidak ada energi? Cao Bo terdiam dan berkata, Sub tua. Bahkan jika kamu memiliki kebugaran fisik yang baik, itu tidak begitu berguna. Aku menambahkan 5 kilogram sekaligus, tanpa ritme, bisakah kamu bertahan sampai akhir? Tang Jianan mendengar senyuman dan berkata, 24 menit. Apa masalahnya? Coba aku lihat, bagaimana aku menghabiskan 23 menit untuk menyelesaikan seluruh perjalanan. Jangan main-main, anakmu. Cao Bogang mengatakan ini, dan kemudian ragu-ragu. Wei Hong melihat ke samping Tang Jianan. Apa yang kamu lihat? Tang Jianan tersenyum. Tuan, mereka tampaknya sedang melihat ke arahku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Tang Jianan. Ketika Tang Jianan mendengar kata-kata itu, dia tampak tercengang, dan menoleh, dan tercengang. Ternyata Zhang Yu tidak tahu kapan dia berlari ke sisinya dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Pendekatan Tang Jianan terhadap Zhang Yu sama sekali tidak terasa. Ketika dia mengejar Wei Hong dan Cao Bo tadi, dia juga menoleh untuk melihat posisi Zhang Yu dan melihat bahwa dia masih agak jauh darinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tetapi untuk beberapa saat ketika dia dan Cao Wei berbicara, pihak lain mengejarnya tanpa suara. Apakah pihak lain itu hantu? Zhang Yu melihat Tang Jianan tampak seperti neraka. Dia juga tersenyum, dan berkata, Tuan, apa yang kamu lakukan? Apakah ini batasmu? Ketika Tang Jianan mendengar ini, dia segera pulih dari keadaannya yang lamban, dan berkata dengan sedikit marah, bocah bau. Jangan terlalu sombong, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengikutinya. Pahamilah. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku katakan seorang master. Ingin orang lain mengakui kekuatan mereka, kamu tidak bisa mengandalkan mulutmu, kamu mengandalkan kakimu. Pahamilah. Ketika Tang Jianan mendengar ini, dia hampir meledak oleh Qi, dan kemudian dengan marah berkata, bocah bau. Kamu bisa mengikutinya. Saat dia berbicara, dia mengubah kecepatan di bawah kakinya lagi dan bergegas maju. Zhang Yu tidak terburu-buru mengejar Tang Jianan saat ini, tetapi berbalik untuk tersenyum pada Cao Bo dan Wei Hong yang sedikit malu-malu di samping mereka. Zhang Yu menyapa keduanya, dan kakinya mengubah kecepatan sesuai dengan itu, melangkah maju. Cao Bo dan Wei Hong memperhatikan Zhang Yu dan jarak mereka secara bertahap sebelum mereka saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Aku tidak menyangka anak bernama Zhang ini memiliki kekuatan. Cao Bo masih berkata dengan tidak percaya. Hanya bercanda, ini disebut sedikit kekuatan.
Wei Hong juga berkata dengan tidak masuk akal, sepertinya anak ini tidak mudah. Kalau tidak, kekuatan fisik saja akan menghancurkan kita. Lao Tang masih ingin mengajar orang lain, sekarang dia tidak baik diajari oleh orang lain. Cao Bo tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia juga merasa bahwa seorang junior yang lebih unggul datang ke tim kali ini. Tampaknya pendahulunya tidak begitu baik. Tang Jianan telah mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia ingin menggunakan kekuatan terbaiknya untuk memberitahu Zhang Yu apa celahnya. Segera, San Haiping dan Lu Mingliang juga ditangkap oleh Tang Jianan. Ketika Tang Jianan berlari ke arah mereka berdua, dia bahkan tidak melihat mereka, tetapi buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya. Tetapi yang mengejutkannya, Zhang Yu tidak jauh darinya, melangkah menuju bintang jatuh. Dirinya sendiri, bajingan, Tang Jianan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengisap. Setelah beberapa langkah, dia melampaui San Haiping dan Lu Mingliang dan berlari ke depan. Apakah San Haiping dan Lu Mingliang sedikit curiga? Meskipun mereka tahu bahwa Tang Jianan memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada dirinya, tetapi dia berlari sangat cepat dan sama sekali tidak memiliki ritme. Bukankah dia takut akan kehabisan energi fisik sebelum mencapai akhir? Namun, mereka belum menunggu keduanya untuk mengetahui situasinya, dan sesosok tubuh dengan cepat melintas melewati mereka dan mengejar Tang Jianan di depan. San Haiping dan Lu Mingliang saling memandang dengan saksama, dan tercengang. Sebenarnya rekrutan Zhang Yu itu asli atau palsu? Bagaimana anak ini bisa berlari begitu cepat? Kecepatannya sebenarnya tidak lebih buruk dari Tang Jianan. Mungkinkah ransel anak itu kosong? Tang Jianan mengerahkan seluruh kekuatannya dan secara bertahap mengejar Yan Hao dan Guo Ming yang berlari di depan antrian. Tentu saja, ada Lin Jianxuan yang memimpin tim. Tang Jianan tahu bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, meskipun dia tahu bahwa jika dia berlari mengikuti irama seperti itu, dia pasti tidak akan memiliki energi di babak kedua. Tetapi saat ini dia tidak peduli dengan hal lain. Setelah saya tidak memiliki energi, Zhang Yu di belakang seharusnya telah mencapai batasnya. Tang Jianan tidak berusaha untuk memenangkan orang lain sekarang, selama dia dapat memenangkan anak nakal di belakang. Ketika Tang Jianan menyalip Yan Hao dan Guo Ming, tubuhnya tampak terhanyut ke atas dan ke bawah. Meskipun titik balik di tengah jalan sudah di kejauhan, dia tahu bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Perjalanan selanjutnya hanya bisa menjadi itu semua tergantung pada kemauan. Meskipun Tang Jianan lelah, dia masih memikirkan Zhang Yu, dan menoleh dengan tergesa-gesa, mencoba melihat ke belakangnya, tetapi kepalanya tidak setengah menoleh, dan dia langsung menangkapnya di tempat. Karena Zhang Yu berlari di sampingnya, mengangkat gigi putih kecilnya, dan menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Tang Jianan benar-benar tercengang ketika dia melihat ini. Meskipun dia telah merasakan kebugaran fisik Zhang Yu, itu tidak lebih buruk darinya. Tetapi keadaan lawan sebenarnya terlihat jauh lebih mudah daripada dirinya sendiri. Apakah lawan memiliki kekuatan fisik lebih dari dirinya sendiri? Tang Jianan memikirkan hal ini dan tidak dapat mempercayai semuanya. Ada apa, Tuan? Jangan bilang ini batasmu. Zhang Yu berkata sambil tersenyum sambil berlari. Sepertinya aku mendengar seseorang berbicara. Yan Hao, Guo Ming, dan Lin Jianxuan semua berbalik dan melirik. Namun, Yan Hao dan Guo Ming semuanya pada saat yang sama. Karena aku tidak tahu kapan, Tang Jianan dan Zhang Yu benar-benar berlari di belakang mereka. Tidak mengherankan bahwa keduanya dapat mengejar Tang Jianan, karena kekuatan fisik sudah menjadi kekuatan Tang Jian, meskipun agak jauh dari awal. Tetapi Zhang Yu mampu mengejar, yang membuat mereka tidak berpikir apa-apa. Jika bukan karena Zhang Yu juga membawa ransel besar itu saat ini, keduanya benar-benar meragukan bahwa dia berpakaian ringan. Mungkinkah kebugaran fisik anak ini? Bisakah itu dibandingkan dengan Tang Jianan, atau bahkan Yan Hao? Lin Jianxuan juga sedikit terkejut sejujurnya. Meskipun Zhang Yu tinggi, dia terlihat lebih kurus. Jika Anda tidak memiliki apapun di tubuh Anda, mungkin ada sedikit keuntungan kecepatan. Tetapi membawa 30 kg tidak sesederhana itu. Prajurit biasa membawa beban 30 kg, dan tidak mudah untuk berjalan, apalagi berlari, bukan sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Zhang Yu, yang tampak agak kurus, tidak hanya dapat menyelesaikan beban 30 kg,
tetapi juga berlari setengah jalan untuk mengimbangi eselon pertama. Hasil ini, Lin Jianxuan bahkan tidak memikirkannya di awal. Meskipun Lin Jianxuan sedikit terkejut dengan kebugaran fisik Zhang Yu, dia juga sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Zhang Yu dan Tang Jianan berbisik-bisik di sana, membuat segalanya tampak sangat tidak menyenangkan. Pada saat ini, Tang Jianan sudah agak putus asa. Saya tidak menyangka bahwa dia telah mengerahkan energinya untuk memberi makan, tetapi dia tidak dapat mengguncang anak laki-laki di sebelahnya. Bukankah anak ini secara fisik lebih baik daripada dirinya sendiri? Jangan, ini tidak mungkin. Tang Jianan berkata bahwa dia tidak mau mengakui bahwa kebugaran fisik Zhang Yu lebih baik daripada dirinya sendiri. Benar, anak ini pasti curang. Seharusnya dia tidak memasang beban sebelumnya, atau isi ranselnya dibuang olehnya. Zhang Yu melihat ekspresi Tang Jianan berubah lagi, dan tersenyum, "Tuan, mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda tidak punya energi?" Ketika Tang Jianan mendengar kata-kata itu, dia sedikit marah dan berkata, "Sial. Aku tahu kamu pasti curang, kan? Pasti ada yang salah dengan ranselmu. Isinya pasti hilang, kan?" Zhang Yu mendengar kata-kata itu sejenak, lalu segera mengerti maksud pihak lain, dan tertawa, "Aku bilang Tuan. Bahkan jika kamu tidak bugar secara fisik, kamu tidak dapat mengandalkan orang lain untuk menjadi terlalu kuat. Aku punya ransel sebesar ini di sini. Kamu benar-benar mengatakan ada masalah. Kurasa ada yang salah dengan matamu. Apakah ada masalah dengan matamu?" Tang Jianan berkata dengan keras, "Apakah kamu berani membiarkanku memeriksanya?" Ya, saat Zhang Yu berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih pakaian Tang Jianan. Tang Jianan berlari. Boneka yang ditarik oleh Zhang Yu hampir jatuh, lalu dengan marah berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau tidak ingin memeriksa ranselku? Jangan berhenti. Bagaimana caramu memeriksanya?" Zhang Yu melepas ranselnya dan menyerahkannya kepada Tang Jianan, sambil berkata, "Jadi, periksalah." Tang Jian dengan marah melirik Zhang Yu dan segera mengambil ransel Zhang Yu, tetapi kemudian wajahnya berubah, karena ransel yang mulai tenggelam itu jelas tidak ringan. Faktanya, saat ini, Tang Jianan sudah tahu bahwa ransel Zhang Yu tidak buruk meskipun beratnya tidak mencapai 30 kg. Akan tetapi, demi menjaga harga dirinya, Tang Jianan meletakkan ransel Zhang Yu di tanah, memeriksa bagian tengah ransel, dan melihat tidak ada pemberat timah yang ditambahkan, tetapi ketika dia melihat ada pemberat timah di ransel Zhang Yu, dia tiba-tiba terdiam total. "Ada apa, Tuan? Apakah ada masalah dengan ranselku?" Zhang Yu berdiri di samping dan tersenyum. Pada saat ini, San Haiping dan Lu Mingliang, yang berada di belakang, juga telah menyusul. Ketika keduanya berlari melewati Zhang Yu, mereka tampak aneh dan tampak sedikit bingung, mengapa mereka berhenti di sini. "Tuan, apakah Anda berbicara?" Zhang Yu menarik pakaian Tang Jianan. Tang Jianan berdiri dan mendengus dingin, menatap Zhang Yu dengan tatapan tajam, berbalik tanpa berbicara, dan terus berlari ke depan. Zhang Yu tersenyum dan membawa ranselnya kembali, mengejar Tang Jianan. Pada saat ini, Lin Jianxuan berlari kembali dari titik balik di depan, dan kebetulan bertemu dengan Zhang Yu dan Tang Jianan. Ketika Lin Jianxuan, Tang Jianan, dan Zhang Yu lewat, mereka berkata dengan keras, "Kalian berdua, dengarkan. Jika kalian tidak berlari dalam waktu yang ditentukan, satu orang akan didenda 10 kali." Pada saat yang sama, orang-orang lewat. Yan Hao dan Guoming mengikuti di belakang Lin Jianxuan. Tentu saja, dia juga mendengar apa yang dia katakan. Mereka hanya menatap mereka dengan simpati dan berlari pergi. Ketika Tang Jianan mendengar ini, wajahnya bahkan lebih buruk. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, dan berkata, "Guru, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan instruktur? Dia akan menghukummu 10 kali, jadi sebaiknya kamu berlari lebih cepat. Anakmu, jangan menyombongkan diri. Mengapa kamu menghukumku selama 10 putaran? Kamu juga punya bagian," kata Tang Jianan dengan marah. "Aku," Zhang Yuwenyan berkata sambil menyeringai, "aku tidak bisa. Tahukah kamu mengapa? Karena aku ingin cepat dan cepat. Lambat untuk lambat. Jadi, kamu harus lebih mempertimbangkan dirimu sendiri." Hehehehe. Ketika Tang Jianan mendengar ini, Yu benar-benar mengembalikan kata-katanya. Dia mengembalikannya kepadanya dengan utuh, dan tentu saja dia marah. Tepat saat keduanya berbicara, San Haiping dan Lu Mingliang telah berlari kembali dari titik balik,
tetapi baru saja melewati Zhang Yu dan mereka menggelengkan kepala. Zhang Yu tersenyum dan melambaikan tangan bersama keduanya, dan terus cemberut di samping Tang Jianan. Tidak lama kemudian, Zhang Yu dan Tang Jianan juga mencapai titik balik dan berlari kembali. Ketika Tang Jianan kembali, dia merasa bahwa kebugaran fisiknya telah menurun sangat parah. Tampaknya bahkan San Haiping dan Lu Mingliang, yang biasanya terinjak sendiri, tidak dapat mengejar ketinggalan. Ditambah dengan kegembiraan Zhang Yuxu, itu membuat kakinya terasa seolah-olah dipenuhi timah. "Tuan, kenapa kau berlari semakin lambat? Apakah kau tidak kehabisan tenaga?" Zhang Yu tertawa sambil tersenyum. Tang Jianan sedikit malu ketika mendengar bahwa dia marah. Namun, dia membawa anak itu ke sampingnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhang Yu melihat Tang Jianan berhenti berbicara, lalu tersenyum bangga, dan berkata, "Oke. Guru, aku tidak miskin denganmu. Aku tidak ingin dihukum karena berlari mengelilingi lingkaran. Sampai jumpa." Setelah itu, dia melangkah berkali-kali. Bingkai berubah pada saat yang sama, dan meteor langka itu melesat maju dengan cepat. Awal Zhang Yu sangat cepat. Tang Jianan tertinggal dalam 3 langkah. Tang Jianan tercengang ketika dia melihat ini. Anda harus tahu bahwa Tang Jianan, meskipun dia tahu kebugaran fisik Zhang Yu, tidak yakin padanya. Karena dia tahu bahwa kekuatan fisiknya juga merupakan kekuatan, tetapi dia terlalu diremehkan sebelumnya, dan dia tidak berencana untuk menggunakan kebugaran fisiknya dengan baik. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah kalah dari pihak lain. Yang tidak diharapkan Tang Jianan adalah bahwa Zhang Yu sekarang berlari seperti kelinci, dan kecepatannya luar biasa. Bukankah anak ini telah menunjukkan semua kekuatannya sebelumnya, tetapi dia mempermainkan dirinya sendiri. Tang Jianan pikir itu bahkan lebih jelek. Tapi tidak ada cara lain selain melihat Zhang Yu pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Zhang Yu menyusul San Haiping dan Lu Mingliang. Ketika Zhang Yu dan keduanya lewat, San Haiping dan Lu Mingliang sama-sama terkejut. Karena kecepatan Zhang Yu terlalu cepat, mereka segera meninggalkan keduanya. San Haiping dan Lu Mingliang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Faktanya, di mana Zhang Yu dan Tang Jianan baru saja berbisik, keduanya melihatnya. Memikirkan apa yang dikatakan Tang Jianan tadi malam untuk mengajar Zhang Yu, keduanya merasa aneh. Yang mengejutkan mereka berdua adalah bahwa sekarang setelah setengah jalan berlalu, Zhang Yu masih dapat mempertahankan kecepatan yang begitu cepat. Apakah anak itu tidak melakukan pemanasan pada jarak sebelumnya? Pikirkan ini, keduanya tampaknya merasakannya. Anak bernama Zhang ini mungkin orang yang sangat baik. Zhang Yu menepis San Haiping dan Lu Mingliang, dan terus berlari ke depan. Segera dia bertemu Cao Bo dan Wei Hong yang berlari ke arah satu sama lain. Cao Wei dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Zhang Yu berlari karena mereka tidak mencapai titik balik. Tepat ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi di pihak Zhang Yu. Dia telah lewat bersama mereka, mengejar ke arah Yan Hao dan Guo Ming di depan. Yan Hao dan Guo Ming, meskipun berlari di depan antrian, sebenarnya mengatakan bahwa kebugaran fisik mereka telah menurun secara signifikan. Ketika Lin Jianxuan memimpin tim sebelumnya, meskipun mereka berlari cepat, mereka masih dalam kisaran yang dapat diterima oleh keduanya. Tetapi setelah kembali di tengah jalan, kecepatan Lin Jianxuan tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Keduanya tidak punya pilihan selain mempercepat laju mereka sendiri dan berusaha untuk tidak terlempar dari sisi lain, yang secara langsung menyebabkan penurunan cepat kebugaran fisik mereka. Keduanya tahu bahwa ransel di belakang mereka beratnya mencapai 30 kg. Membawa barang seberat itu dan ingin mengimbangi Lin Jianxuan yang tidak membawa apapun, itu lebih sulit dari sebelumnya. Sekarang keduanya hanya bisa berdoa untuk kebugaran fisik mereka dan terus berlari. Tentu saja, berlari sejauh itu dalam waktu yang ditentukan tampaknya telah menjadi tugas yang mustahil bagi keduanya. Tepat ketika Yan Hao dan Guo Ming menggertakkan gigi dan bersikeras, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping mereka, dan mereka berdua melihat pada saat yang sama saat mereka merenung. Itu Zhang Yu. Yan Hao dan Guo Ming sama-sama terkejut pada saat yang sama. Zhang Yu dan Tang Jianan berbisik di sana sebelumnya, dan mereka berdua melihatnya. Bahkan ketika mereka berbalik, Zhang Yu dan Tang Jianan benar-benar berhenti di tempat mereka berada dan tidak tahu harus berbelok kemana di sana.
Keduanya awalnya berpikir bahwa tidak mungkin bagi Zhang Yu dan Tang Jianan untuk mengejar mereka sebelum mencapai akhir. Namun, situasinya justru sebaliknya, Zhang Yu benar-benar telah menyusul mereka. Benarkah? Yan Hao dan Guoming memikirkan hal ini, dan menoleh ke belakang sambil berkondisi. Saya melihat Tang Jianan telah ditarik jauh. Yan Hao dan Guoming terkejut mengetahui bahwa Zhang Yu telah menyusul. Tidak, bagaimana mungkin anak ini masih memiliki kebugaran fisik yang kuat? Zhang Yu melihat Yan Hao dan Guoming saling memandang dengan heran dan tersenyum pada mereka. Namun, tidak berbicara, mempercepat lagi, dan mengejar Lin Jianxuan di depan. Melihat ini, Yan Hao dan Guoming sama-sama tampak mempercepat langkah mereka, mencoba mengejar Zhang Yu. Namun setelah mereka mempercepat langkah, mereka menemukan bahwa alih-alih semakin dekat satu sama lain, mereka malah semakin menjauh. Yan Hao dan Guoming benar-benar memahami ini. Ternyata anak baru itu, secara fisik, menghancurkan mereka semua. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi. Lin Jianxuan mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Jianxuan membawa banyak elit. Namun, tim elit di teater Cina Timur, dia sedikit kecewa dengan kekuatan keseluruhan. Jangan katakan apa-apa lagi, bicarakan saja tentang kebugaran fisik. Level tim elit dan tim teratas di negara ini pada dasarnya berada di kisaran menengah dan bawah. Level ini, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu dalam kompetisi militer, Anda harus mengatakan bahwa itu cukup sulit. Lin Jianxuan berpikir bahwa ini sedang diperhitungkan, bagaimana tim elit harus mengembangkan rencana pelatihan yang lebih ketat. Berusaha keras untuk membuat orang-orang ini terlahir kembali dalam waktu singkat. Tiba-tiba, sudut anti-sensitif Lin Jianxuan, seolah-olah seseorang mendekati dirinya sendiri, dia berbalik dan melihatnya, pada saat yang sama dia melihatnya. Itu adalah Zhang Yu. Saya tidak menyangka anak ini sangat cepat. Dia baru saja jatuh begitu jauh, dan mengejarnya begitu cepat. Sebenarnya, Zhang Yu dan Tang Jianan bergumam di sana sebelumnya, sayangnya, Lin Jianxuan sudah melihatnya. Dia sedikit marah pada pergaulan bebas yang tidak disiplin dari keduanya. Awalnya, Lin Jianxuan berencana untuk menunggu sebentar, dan keduanya tidak dapat menyelesaikan seluruh proses dalam waktu yang ditentukan, sehingga keduanya sedikit menderita, dan belajar sedikit. Yang tidak diharapkan Lin Jianxuan adalah bahwa Zhang Yu dapat mengejar ketinggalannya nanti dan mengejar dirinya sendiri. Apakah ini bocah kurus? Kebugaran fisik? Apakah ini orang pertama dalam tim yang gagal? Lin Jianxuan menatap Zhang Yu dengan tatapan curiga dari atas ke bawah. Dan setelah Zhang Yu menyusul Lin Jianxuan, dia juga menutup kecepatan pengumpulan, tidak mempercepat, tetapi hanya mengimbanginya. Segera, Zhang Yu dan Lin Jianxuan bertemu dengan eselon kedua di belakang. Ketika semua orang di eselon kedua melihat Zhang Yu dan Lin Jianxuan berlari di depan antrian, mereka juga tercengang. Bukankah anak ini rekrutan baru? Bagaimana bisa berlari begitu cepat? Orang-orang di eselon kedua lewat dengan ekspresi terkejut dan melewati. Selama sisa jarak, Zhang Yu selalu mengikuti Lin Jianxuan. Pada tahap akhir perjalanan, Lin Jianxuan kembali mempercepat langkahnya untuk menguji apakah Zhang Yu telah mencapai batasnya. Yang tidak disangkanya adalah Zhang Yu juga mempercepat langkahnya dan selalu mengikutinya. Lin Jianxuan kini mengerti, anak di sebelahnya benar-benar orang pertama dalam kebugaran fisik tim elit. Sejujurnya, hasil ini membuat Lin Jianxuan tidak menyangka. Zhang Yu dan Lin Jianxuan kembali ke perkemahan pada saat yang bersamaan. Setelah Lin Jianxuan berhenti, dia melihat waktu, yang 2 menit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Lin Jianxuan melihat Zhang Yu di sebelahnya dan tidak melihat betapa lelahnya dia. Sepertinya dia mungkin telah bertemu dengan seorang pejuang yang berbakat. Lin Jianxuan berpikir sambil menarik kembali pandangannya. Setelah beberapa menit, Yan Hao dan Guoming akhirnya berlari kembali ke perkemahan. Harus kukatakan bahwa keduanya terlalu lelah untuk mati. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka segera menjatuhkan ransel mereka dan duduk di atasnya sambil terengah-engah. Lin Jianxuan tidak berbicara, tetapi hanya mencatat waktu kedatangan keduanya. Setelah beberapa saat, San Haiping dan Lu Mingliang juga berlari. Demikian pula, mereka menjatuhkan ransel mereka satu demi satu, duduk di lantai, terengah-engah,
tubuh mereka seolah-olah dicuci dalam air. Tim elit akhirnya tiba bersama Cao Bo, Wei Hong, dan Tang Jianan. Meskipun Cao Bo dan Wei Hong terlalu lelah untuk mati, untungnya, ritme berlari di depan keduanya bagus. Meskipun tubuhnya hampir mencapai batasnya, ia masih dapat mentolerirnya, dan belum mencapai titik kehancuran. Namun, perjalanan terakhir Tang Jianan sepenuhnya didasarkan pada kemauannya sendiri. Setelah memasuki kamp, Tang Jianan bahkan tidak bisa berlari. Beberapa langkah terakhir hampir kembali. Ketika dia mencapai kerumunan, seluruh orang itu jatuh ke tanah. Ketika dia kehabisan napas, dia merasakan jantungnya akan melompat keluar. Tim Huang Xiangrong yang baru bergabung adalah yang terakhir kembali. Dapat dikatakan bahwa beban 5 km di luar jalan kali ini telah melampaui batas latihan mereka sebelumnya. Ketika kerumunan tiba di tempat istirahat, mereka sudah lelah seperti anjing mati. Secara alami, mereka berderak menjadi tumpukan, dan tidak ingin bergerak sama sekali. Lin Jianxuan mengerutkan kening. Tampaknya kebugaran fisik rata-rata tim elit jauh lebih buruk daripada yang dia kira. Ini juga membuatnya pasti memiliki beberapa keraguan. Apakah ada masalah dengan data yang diberikan oleh Jiang Peng dan yang lainnya? Meskipun Lin Jianxuan curiga bahwa ada sesuatu yang rumit di dalamnya, dia tetap tidak bertanya, tetapi berkata dengan dingin, kecuali Zhang Yu. Mereka yang kembali di depan akan berlari 5 putaran tambahan, mereka yang kembali kemudian akan berlari 10 putaran lagi. Dia melirik dingin ke Tang Jianan dan berkata, lakukan 10 putaran lagi, sekarang beri kamu 10 menit untuk beristirahat. Ketika orang-orang di sekitar saya mendengar ini, mereka tiba-tiba berubah menjadi wajah labu pahit. Anda tahu bahwa banyak orang di sini merasa bahwa mereka berjuang untuk berdiri sekarang, dan mereka harus berlari lebih banyak. Ini benar-benar mengancam jiwa. Waktu istirahat 10 menit berlalu dengan cepat. Melihat wajah dingin Lin Jianxuan, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Mereka hanya bisa menyeret tubuh mereka yang lelah, berdiri lagi dengan gigi mereka, dan mulai berlari mengelilingi taman bermain. Karena Zhang Yu tidak dihukum, ia menemukan tempat yang sejuk untuk duduk dan beristirahat. Lin Jianxuan berdiri di sisi lapangan, menatap kerumunan yang berlarian di lapangan dengan mata dingin. Karena kebugaran fisik semua orang hampir habis, mereka tidak meminta semua orang untuk menjamin kecepatan lari. Kerumunan akhirnya berlari dan berjalan-jalan, butuh waktu lama untuk menyelesaikan beberapa putaran terakhir. Tang Jianan adalah orang terakhir yang menyelesaikan lingkaran karena ia harus berlari 10 putaran lebih banyak daripada yang lain. Ketika ia akhirnya berlari, ia terlalu lelah untuk berjalan. Lin Jianxuan berbalik ke arah kafetaria ketika kerumunan hampir berakhir. Zhang Yu juga berdiri dan mengikuti di belakang. Setelah tim elit berlari, dan setelah istirahat sebentar, mereka akhirnya memulihkan sedikit kekuatan fisik, menyeret tubuh mereka yang kelelahan, dan berjalan menuju kafetaria. Kafetaria sudah makan saat ini, dan hanya sedikit orang di sana. Zhang Yu, di mejanya sendiri, tersenyum dan melambaikan tangan kepada mereka setelah melihat kerumunan. Semua orang menyalakan mode mata putih untuk Zhang Yu pada saat yang sama. Tidak ada yang berjalan ke mejanya, tetapi mereka takut untuk bergabung dengan Lin Jianxuan. Semua orang mengambil makanan mereka dan mulai melahapnya. Tang Jianan datang ke kantin terakhir kali. Sekarang dia lapar dengan matanya yang penuh, dan merasa ia hampir bisa memakan seekor sapi. Sudah sarapan, Lin Jianxuan memberitahu semua orang untuk kembali ke asrama untuk beristirahat, dan pelatihan akan diberitahukan. Setelah semua orang kembali ke asrama, mereka berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Bagaimanapun, latihan pagi hanyalah lari pagi rutin, dan ada latihan lain yang harus dimulai sebentar lagi. Pada pukul 8, peluit reli berbunyi lagi di luar asrama. Semua orang di tim elit mendengar ini dan bergegas keluar dengan tergesa-gesa. Lin Jianxuan sudah menunggu di luar asrama. Setelah melihat kerumunan berdiri, dia berkata dengan keras, prajurit. Setelah beristirahat sejenak, saya yakin kalian memiliki penampilan baru sekarang. Di bawah, proyek yang akan kita lakukan adalah lintasan rintangan 400 meter. 1 menit 30 detik setelah melihat skor terbaik kalian. Itu mengejutkan saya. Pertunjukan semacam ini berani menyebut diri kalian sebagai tim elit, jangan malu. Kali ini, semua orang harus meningkatkan setidaknya selama 5 detik. Lakukan mereka yang tidak bisa mencapainya. Semuanya harus dihukum. Jadi sebaiknya kalian tetap bisa tampil dengan seluruh kekuatan kalian.
Berbicara tentang ini, Lin Jianxuan menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu. Kali ini kamu yang pertama. Petik 2. Zhang Yu mendengar kata-kata itu tercengang. Dia tidak menyangka Lin Jianxuan akan membiarkan dirinya memimpin kali ini, dan kemudian senyum pahit muncul. Maaf instruktur, saya belum melakukan rintangan 400 meter. Jadi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Ketika semua orang di sekitar saya mendengar ini, mereka semua terkejut pada saat yang sama. Kemudian pada saat yang sama mereka tercengang. Kemudian mereka teringat bahwa Zhang Yu adalah rekrutan baru. Namun, ketika mereka memikirkan rekrutan baru, mereka memiliki kemampuan fisik yang dapat menghancurkan semua veteran senior, yang tidak terbayangkan. Jika Lin Jianxuan mengetahui hal ini, dia segera menunjukkan ekspresi tidak senangnya dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Rintangan 400 meter adalah subjek latihan dasar untuk pasukan khusus. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah melakukannya? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, instruktur. Sebenarnya, saya baru saja bergabung dengan tentara beberapa hari yang lalu, dan saya dipindahkan ke tim elit 2 hari yang lalu, jadi saya belum pernah melakukan rintangan 400 meter. Adalah normal untuk tidak melakukannya. Lin Jianxuan mengerutkan kening, sepertinya semakin dia mendengar semakin bingung. Dia menoleh ke Yan Hao dan berkata, Yan Hao, apakah pernyataan Zhang Yu benar? Ya, instruktur. Zhang Yu dan beberapa rekan satu timnya baru saja dipindahkan beberapa hari yang lalu, dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pelatihan kelompok. Yan Hao berkata dengan keras. Lin Jianxuan terdiam beberapa saat, melirik kerumunan, dan berkata, siapa kalian semua yang baru dipindahkan? Melihat ini, beberapa anggota baru tim buru-buru mengangkat tangan mereka. Lin Jianxuan dapat dianggap terkejut. Tidak heran beberapa dari mereka memiliki hasil pelatihan yang sangat buruk, ternyata mereka sama sekali bukan tim elit. Namun, memikirkan hal ini, Lin Jianxuan memikirkan kemungkinan lain, dan buru-buru berkata, apakah kalian beberapa rekrutan baru? Laporkan instruktur, kami bukan rekrutan, kami juga prajurit pasukan khusus, tetapi semuanya adalah anggota skuadron bawahan, jawab salah seorang. Ini Lin Jianxuan, sebenarnya, tadi dia mengira orang-orang ini juga rekrutan baru seperti Zhang Yu. Jika pendaftaran baru dapat memiliki kebugaran fisik yang baik, maka Anda benar-benar dapat menemukan harta karun. Beberapa orang yang bergabung dengan tim melihat Lin Jianxuan tidak berbicara, dan mereka senang pada saat yang sama. Menurut pendapat mereka, jika pihak lain tahu bahwa mereka bukanlah anggota asli tim elit, maka mereka harus bersikap lebih santai terhadap diri mereka sendiri dalam pelatihan rintangan berikutnya, dan mereka dapat sedikit bersantai. Pada saat ini, Lin Jianxuan melihat ke arah kerumunan lagi dan berkata dengan keras, meskipun kalian adalah anggota baru tim elit. Tetapi jangan harap saya akan melonggarkan persyaratan Anda. Tidak peduli siapa itu, mereka yang tidak memenuhi standar saya akan dihukum. Akhirnya, di hadapan labu pahit semua orang, dia melirik Zhang Yu lagi, seolah-olah menunjukkan sesuatu. Kemudian dia menoleh ke Yan Hao dan berkata, Yan Hao, kali ini, kamu harus melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Pelan-pelan saja, ya, instruktur, kata Yan Hao, dan pergi ke garis start 400 meter untuk mengatur napasnya. Mulai, kata Lin Jianxuan dingin. Yan Hao mendengar, kakinya bergerak, dan dia bergegas maju. Rintangan 400 meter adalah salah satu latihan komprehensif tradisional untuk pasukan khusus. Personel perlu menyelesaikan sprint, tumpukan 3 langkah, lubang yang lebih dalam, dinding rendah, papan horizontal atas, tangga awan, dinding tinggi rendah, dinding tinggi-tinggi, tangga awan, jembatan kayu tunggal, dermaga jembatan, pengeboran jaring tumpukan kerdil, lubang yang dalam, bagi Yan Hao, rintangan 400 meter adalah acara terkuatnya, dan pada saat yang sama ia mempertahankan hasil terbaik dari rintangan 400 meter dalam tim. Jika itu hanya latihan sederhana tanpa kecepatan, itu masih sangat sederhana. Lin Jianxuan menunggu Yan Hao menyelesaikan rintangan 400 meter dan kembali ke titik awal sebelum berbalik untuk melihat Zhang Yu, berkata, apakah kamu melihat dengan jelas? Lihat dengan jelas. Zhang Yu mengangguk. Bagi dia yang belum melupakannya, ini tampak seperti sepotong kue. Kamu akan datang terakhir sebentar lagi. Lin Jianxuan berkata, meninggalkan Tang Jianan tidak jauh, dan berkata, kamu yang pertama. Ketika Tang Jianan mendengarnya,
dia dengan cepat memilah emosinya dan harus mengatakan 1 menit dan 25 detik, yang merupakan standar yang sangat sulit. Namun, ketegasan yang ditunjukkan oleh Lin Jianxuan pastilah orang yang menyelesaikannya lebih lama, semakin buruk. Oleh karena itu, Tang Jianye juga bertekad untuk membuat terobosan dalam proyek ini. Dengan suara Lin Jianxuan, mulai. Tang Jianan segera memulai dan bergegas maju. Prosedur yang sama dan tautan yang sama, bagi Tang Jianan yang telah mengalami berkali-kali, kali ini harus dihitung satu sama lain. Setelah 4 kali perjalanan pulang pergi, Tang Jianan merasa seolah-olah dia kembali ke tempat keberangkatannya dengan kecepatan tercepat. Mungkin dia dalam keadaan baik. Setelah mencapai akhir, dia buru-buru menatap Lin Jianxuan dengan stopwatch. 1 menit 30 detik. Lin Jianxuan berkata dengan dingin. Tang Jianan mendengar wajah frustrasi. Meskipun dia telah mencapai hasil terbaiknya kali ini, tampaknya masih ada banyak kesulitan untuk membuat terobosan. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Selanjutnya, Lin Jianxuan melambaikan tangan. Semua orang di tim elit memulai pertempuran mereka sendiri. Beberapa orang lulus, dan skor terbaik tim, yaitu 1 menit 30 detik Tang Jianan, bahkan tidak menunjukkan orang yang memecahkan 1 menit 30 detik. Pemain terkuat tim, Yan Hao, keluar terakhir dan akhirnya memenuhi harapan. Dengan skor terbaik pribadi 1 menit dan 28 detik, ia memimpin untuk menyelesaikan terobosan. Namun demikian, ada celah 3 detik dari garis standar 1 menit dan 25 detik Lin Jianxuan. Ini menunjukkan bahwa standarnya sangat sulit. Adapun Huang Xiangrong dan Luo Zheng yang bergabung dengan tim kemudian, bahkan 1 menit 30 detik adalah malam dan malam, apalagi 1 menit 25 detik, itu sama sekali tidak terpikirkan. Pada akhirnya kebanyakan orang berakhir dalam 1 menit, 40 detik, atau bahkan 50 detik. Baru setelah semua orang menyelesaikan debut rintangan 400 meter, Lin Jianxuan menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu. Giliranmu. Orang-orang di sekitar menatap Zhang Yu dengan pandangan aneh. Meskipun rintangan 400 meter bukanlah proyek yang luar biasa, tidak mudah untuk menyelesaikannya untuk pertama kalinya. Instruktur, bolehkah saya mencobanya terlebih dahulu? Zhang Yu mencoba-coba. Ya, Lin Jianxuan tidak bertindak terlalu impersonal, dan pada saat yang sama menutup tangannya yang memegang pengatur waktu dan menyilangkannya ke dadanya. Zhang Yu datang ke titik awal dan berdiri. Dengan teriakan Lin Jianxuan, mulai. Orang-orang juga bergerak di kaki mereka dan bergegas maju. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan awal Zhang Yu sangat cepat. Untuk ini, Lin Jianxuan sangat puas. Tampaknya dia menegaskan kembali bakat Zhang Yu dalam hal kebugaran fisik. Tentu saja, inti dari rintangan 400 meter adalah bahwa rintangannya tidak berjalan, dan kinerja baik atau buruk. Kuncinya adalah menonton permainan rintangan. Zhang Yu baru saja berada di pinggir lapangan, dan telah melihat orang-orang dalam kelompok yang sama berlari berkali-kali. Dengan ingatannya, dia sudah sangat mengenal seluruh proses rintangan 400 meter. Namun, jika dia mengenalnya, dia hanya melihatnya dan tidak benar-benar pergi ke lapangan untuk berlari, jadi dia harus mengujinya sendiri untuk mengetahui keadaan apa yang dapat dicapainya. Zhang Yu melewati rintangan untuk pertama kalinya. Dia tidak berlari dengan sangat cepat, dan bahkan tampak sedikit berhati-hati, hanya untuk melewati rintangan, itu sangat mulus. Semua orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka melihat ini, pertama kali Anda dapat berlari keluar dari level ini, sejujurnya, itu sangat jarang. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan semua rintangan, dan setelah kembali, dia mencapai garis akhir. Meskipun orang-orang di sekitar tidak memiliki stopwatch, dengan pengalaman pelatihan bertahun-tahun, mereka pada dasarnya memperkirakan perkiraan waktu Zhang Yu. Sekitar 2,5 menit. Dalam hal hasil pelatihan pertama, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Namun, melihat tim elit saat ini saja masih belum cukup, apalagi pemain yang saat ini dipilih, bahkan pemain pengganti yang baru ditambahkan Zhang Yu jauh lebih buruk. Ketika Lin Jianxuan melihat Zhang Yu menyelesaikan uji coba, lengannya yang dimasukkan di depan dadanya dilepaskan lagi, dan stopwatch di tangannya disesuaikan, dan berkata, kali ini secara resmi dimulai. Bersiaplah. Zhang Yu Wenyan mengangguk, mengatur napasnya, dan bersiap untuk gaya awal. Hei, berapa detik menurutmu Zhang Yu bisa berlari? Cao Bo menunjukkan ekspresi tertarik. Kurasa, 2 menit dan 10 detik.
Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimana denganmu? Wei Hong melihat manusia di sekitarnya. Dalam hal kecepatan memulai, sepertinya tidak menjadi masalah. Menurutku hampir sama. Semua orang di tim elit mengangguk setuju. Sebaliknya, wajah Tang Jianan tidak terguncang, dan berkata, ayo. Kalian benar-benar melihat anak itu. Lihat dia baik-baik, tadi. Jika aku berkata, jangan katakan 2 menit, dia bisa berlari dalam 3 menit. Senang bisa kembali. Lihat itu, dia pasti akan punya anjing untuk dimakan **** pada menit terakhir. Semua orang di tim elit mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Semua orang juga tahu bahwa Tang Jianan ditipu oleh Zhang Yu pada proyek lintas negara sebelumnya. Tentu saja, dialah yang paling membenci Zhang Yu dalam kelompok itu. Mulai, datang dengan teriakan dari Lin Jianxuan. Zhang Yu, seperti anak panah dari tali, bergegas maju dengan cepat. Orang-orang di sekitarku sedikit terkejut melihat pemandangan itu. Kalian harus tahu bahwa ketika Zhang Yu mencoba berlari sebelumnya, meskipun dia tidak lambat, itu masih dalam kisaran normal. Tetapi Zhang Yu memulai kali ini, dan kecepatannya luar biasa. Aku tidak tahu dia mengira dia adalah atlet profesional. Nyata atau palsu. Jarak pemanasan 100 meter berlalu dengan cepat. Setelah berbalik bendera, Zhang Yu melangkah dengan tepat pada tiang pancang 3 anak tangga. Ada parit di depan tiang pancang 3 anak tangga, dan Zhang Yu melompati parit tersebut, diikuti oleh tembok rendah. Ketinggian tembok rendah tersebut rata-rata, yang merupakan hal yang mudah bagi Zhang Yu. Setelah tembok rendah tersebut, sebuah papan horizontal tinggi milik satu orang berhenti di jalan. Zhang Yu sampai di papan horizontal tersebut dan melompat maju dengan kedua tangannya, dan setelah menarik papan tersebut, ia melangkahi tembok yang tinggi dan rendah tersebut, memanjat tangga, dan berjalan menaiki pagar besi tangga tersebut. Beberapa langkah kemudian, ia melompat ke tanah. Ada sebuah jembatan kayu tunggal di depan. Setelah menyeberangi jembatan tersebut, ada sebuah tembok tinggi. Zhang Yu bergegas menuju tembok tinggi tersebut, menginjak tembok tersebut, meraih tembok tersebut, dan kemudian melewati tembok tersebut. Gerakannya sangat halus. Rintangan terakhir adalah sepotong jaring tanah. Zhang Yu berlari ke jaring tersebut, seperti seekor kadal. Ia harus berjalan maju, memanjat ke garis finish, bangkit, mulai kembali mengitari bendera memutar bendera dan kembali ke Zhang Yu di depan kantong jaring tumpukan tanah. Dia tidak bisa bergerak maju lagi. Kali ini, dia harus berlari dengan menginjak celah di antara jaring. Setelah kantong jaring, tembok tinggi yang sama seperti sebelumnya, Zhang Yu sekali lagi menginjak tembok, menyerahkan tembok dan berbalik. Jembatan kayu tunggal di depan tidak perlu berada di jembatan kali ini. Sebaliknya, ia dililitkan 3 kali dan 2 kali di bawah jembatan, melewati pagar besi, dan melewati lubang jembatan. Lubang jembatan adalah tangga. Sebelum dia menginjaknya, dia perlu melompati pagar besi yang menangkap tangga, berayun seperti monyet. Pada akhirnya, dia menginjak tembok yang tinggi dan rendah, menginjak papan horizontal, dan melompat ke tanah. Ada lubang di tembok rendah di depan, kali ini Anda perlu mengebor melalui lubang di tembok, akhirnya melompat ke lubang yang dalam, lalu memanjat. Melangkahlah melewati tiang rendah terakhir di depan Anda dan ikuti bendera. Lari lurus 100 meter terakhir Zhang Yu, kecepatannya sangat menakjubkan, menunjukkan kekuatan fisiknya yang kuat. Setelah Zhang Yu melewati garis finish, refleks terkondisi tim elit mengalihkan perhatian mereka ke Lin Jianxuan dengan stopwatch. Ketika Lin Jianxuan menekan stopwatch, kilatan kejutan melintas di matanya, diikuti oleh suara nyaring, 1 menit 21 detik. Tidak, mendengar hasil yang dilebih-lebihkan ini, semua orang di tim elit terkejut. Faktanya, ketika Zhang Yu berada di proyek tadi, semua orang merasa bahwa dia tidak lambat kali ini, tetapi semua orang sama sekali tidak berpikir bahwa skor akhirnya jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Terutama Tang Jianan, dia masih berdoa sekarang, berharap Zhang Yu bisa membuat anjing dan mencengkeram pantatnya di jalan dan kehilangan mukanya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan benar-benar berlari dengan hasil yang menyimpang pada akhirnya. Bahkan dia sedikit tidak yakin. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mampu menghancurkan semua orang di tim elit untuk pertama kalinya di penghalang 400 meter. Tang Jianan telah menabrak rintangan 400 meter berkali-kali, dan dia tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan 1 detik. Jika Anda memikirkannya,
Tidak mungkin bagi pihak lain untuk mencapainya pertama kali. Tang Jianan merasa bahwa semua orang seharusnya ditipu oleh Zhang Yu. Dia bukanlah orang pertama yang menabrak rintangan 400 meter sama sekali. Kemungkinan besar, dia ingin menjadi pusat perhatian dan sengaja berbohong untuk melakukan hal-hal seperti itu. Memikirkan hal ini, Tang Jianan menatap mata Zhang Yu dengan lebih menjijikkan. Tampaknya Zhang Yu telah menjadi penjahat dan pembohong besar. Sebenarnya, bukan hanya Tang Jianan yang memikirkan orang-orang di sekitarnya, orang lain juga menduga bahwa apa yang dikatakan Zhang Yu tidak berbohong tentang rintangan 400 meter. Bahkan Lin Xuanxuan menduga bahwa Zhang Yu tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia hanya memikirkannya sebentar dan mengesampingkannya dan berkata dengan keras, kali ini rintangan 400 meter. Kecuali Zhang Yu, semua tidak memenuhi syarat, jadi semua harus dihukum. Mendengar apa yang dikatakan Lin Jianxuan, semua orang di tim elit langsung berubah menjadi wajah pahit. Meskipun mereka telah memikirkan hasil seperti ini untuk waktu yang lama, mereka tentu merasa tertekan ketika mendengarnya. Ketika Tang Jianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, laporkan kepada instruktur. Ada yang harus saya katakan. Katakan, Lin Jianxuan menatap Tang Jianan dengan dingin. Meskipun Tang Jianan melihat ketidaknyamanan di mata Lin Jianxuan, dia tetap tidak meludah dengan keras, laporkan kepada instruktur. Saya pikir Zhang Yu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang. Dia bukan pertama kalinya melakukan rintangan 400 meter. Karena tidak peduli siapa itu, untuk pertama kalinya melakukan rintangan 400 meter, tidak mungkin mencapai hasil seperti itu. Jadi dia pasti berbohong. Selama pembicaraan, dia menatap Zhang Yu dengan marah. Orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata itu, dan ada kilatan aneh di mata mereka pada saat yang sama. Meskipun semua orang di sini curiga bahwa Zhang Yu tidak melakukan rintangan 400 meter untuk pertama kalinya, mereka tidak berani bertanya. Tapi sekarang tidak apa-apa, Tang Jianan menanyakannya untuk melihat bagaimana Zhang Yu akan menjawab. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, sepertinya dia benar-benar sulit dijelaskan. Setelah mendengarkan Tang Jianan, Lin Jianxuan tidak berbicara, tetapi malah menatap Tang Jianan dengan dingin, menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, prajurit. Apa maksudmu dengan ini? Karena Zhang Yu, dia berbohong, jadi hasil latihannya tidak dapat dihitung. Apakah maksudmu itu? Tang Jianan mendengar sepatah kata. Orang-orang juga bereaksi. Benar, bagaimana jika Zhang Yu berbohong? Bahkan jika itu bukan pertama kalinya untuk rintangan sejauh 400 meter, prestasi mereka adalah uang sungguhan. Paku dirimu lebih dari 100 jalan. Memikirkan hal ini, Tang Jianan sedikit berbalik, dan merasa bahwa tatapan Lin Jianxuan seperti pisau tajam, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Pada saat ini, wajah Lin Jianxuan menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan keras, prajurit. Tidakkah kamu mendengarku dengan jelas? Karena Zhang Yu berbohong, jadi nilainya dapat diabaikan. Jawab aku. Tang Jianan ketakutan oleh teriakan Lin Jianxuan dan buru-buru berkata, aku minta maaf kepada instruktur. Jangan bilang aku minta maaf. Jawab pertanyaanku, apakah nilai Zhang Yu harus dihitung? Teriak Lin Jianxuan. Oh, seharusnya begitu. Tang Jianan berkata dengan lemah. Lin Jianxuan berkata dengan keras, bagus sekali. Sekarang hasil latihan Zhang Yu sudah dihitung, maka kamu seharusnya tidak memiliki ide konyol untuk menyusui anak-anak di masa depan. Mungkinkah kamu memperlakukanku sebagai guru sekolah dasar yang mengajarimu 5 pelajaran, 4 keindahan dan 3 cinta? Apa? Pasukan, hormati yang kuat, prestasi, adalah modal untuk menertawakan kekurangan apapun. Jika kinerjamu dapat melampaui Zhang Yu, aku juga mengizinkanmu untuk berbohong. Jika kamu tidak dapat melakukannya, lebih baik untuk mengerahkan lebih banyak energi di masa depan, taruhlah pada pelatihan. Apakah kamu mengerti sekarang? Prajurit, setelah mendengar kelemahan Jian-Jian, dia berbisik, aku mengerti instruktur. Suaramu terlalu rendah. Lin Jianxuan berkata dengan keras, sekarang aku mengerti. Aku mengerti instruktur. Tang Jianan berteriak, bagus sekali. Nada bicara Lin Jianxuan turun lagi, dengan dingin, sekarang pergilah 40 putaran di sekitar lapangan. Refleksi menyeluruh. Tang Jianan tidak berani mengatakan apapun lagi ketika mendengar ini, tetapi dia buru-buru berdiri dan berkata dengan keras, ya, instruktur. Setelah itu,
Dia berbalik dan berlari di sepanjang taman bermain. Setelah Tang Jianan lari, pada dasarnya ada jarum jatuh di sekelilingnya, dan tidak ada yang berani menyebutkan urusan Zhang Yu. Lin Jianxuan melirik semua orang di sekitarnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, rintangan hanya 400 meter tadi. Skor standar yang saya minta adalah 1 menit dan 25 detik. Sekarang tidak peduli siapa itu, 1 detik dan 2 putaran. 20 putaran dalam 10 detik. 40 putaran dalam 20 detik. Semua ke kanan, belok, lari, mulai. Tim elit hampir tidak berani mengatakan apapun lagi, berbalik dan mulai berlari di sekitar taman bermain.